Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan secara lisan koreksi-koreksi pada metode gravitasi dengan dosen pengampu Ibu Rika Desrina Saragi. Koreksi-koreksi yang telah saya pelajari pada gravitasi yaitu gravitasi observasi dan gravitasi teoritis. Gravitasi observasi terdiri dari koreksi pasang surut, koreksi tinggi alat, koreksi drift, dan koreksi gravitasi mutlak. Gravitasi teoritis dari koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi Bouguer, dan koreksi medan. Anomali gravitasi observasi yang pertama terdiri dari koreksi pasang surut merupakan pengaruh efek pasang surut. Alat gravitimeter sangat peka sehingga gaya tarik gravitasi matahari dan bulan sangat peka. Tarik gravitasi sangat berpengaruh pada alat tersebut. Contoh dari koreksi pasang surut yaitu akan mengurangi nilai gravitasi yang terukur. Oleh sebab itu, nilai terkoreksi pasang surut itu ditambahkan. Alasannya dikarenakan bumi tidak kaku sepenuhnya ketika bulan dan matahari menarik bumi. Koreksi pasang surut akan menjauh apabila nilai gravitasi akan berkurang karena adanya pasang surut. Kesimpulannya, koreksi pasang surut ialah anomali gravitasi yang telah dikoreksi pasang surut atau telah dibuang pengaruh pasang surut. Koreksi tinggi alat dilakukan karena pengukuran gravitasi tidak dilakukan tepat di permukaan bumi. Tinggi alat menyebabkan nilai gravitasi berkurang dikarenakan jarak dari pusat bumi sehingga nilai koreksi tinggi alat ditambahkan. Yang ketiga, koreksi drift atau drift correction. Gravitimeter merupakan alat ukur yang sensitif terhadap pengaruh drift atau apungan kelelahan alat. Drift adalah perubahan nilai pengukuran gravitasi karena pengaruh perubahan mekanika yang terdapat dalam gravitimeter. Prinsip praktis yang diterapkan di koreksi drift yaitu ukur bare potential di awal dan ukur di akhir. Gravitasi yang telah diukur dinamakan G terkoreksi drift. Keempat ialah nilai gravitasi mutlak. Nilai gravitasi yang terukur di titik amat adalah nilai relatif. Nilai gravitasi relatif adalah nilai gravitasi terukur yang memiliki perbedaan nilai antara satu titik terhadap titik lainnya. Selanjutnya ialah gravitasi teoritis. Medan gravitasi teoritis di topografi ialah medan gravitasi yang disebabkan oleh faktor-faktor non-geologis. Nilainya dihitung berdasarkan rumusan secara teoritis. Nilainya dipengaruhi oleh letak lintang, ketinggian, dan massa topografi di sekitar titik ukur. Pertama ialah koreksi lintang. Berdasarkan pengukuran-pengukuran geodesi di berbagai belahan dunia, dapat diketahui bahwa bentuk bumi dapat didekati dengan bentuk spheroida. Permukaan spheroida yang loop tertutup dapat menjadi sea level yang disebut dengan istilah reference spheroida. Selanjutnya koreksi udara bebas. Proses pemindahan medan gravitasi normal di spheroid. Anomali udara bebas ini hanya memperhitungkan elevasi dan belum diperhitungkan massa yang ada di antara titik pengukuran dan bidang datum. Ketiga ialah koreksi Bouguer. Koreksi Bouguer memiliki model slab horizontal tak hingga dengan ketebalan relatif spheroid reference ke titik amat. Akhir ialah koreksi medan. Koreksi medan tidak mempengaruhi massa yang hilang di bawah slab Bouguer. Padahal keberadaan massa tersebut mengurangi pembacaan nilai gravitasi. Lembah dan bukit di titik pengukuran mengurangi pembacaan nilai gravitasi sehingga
nilai koreksi medan ditambahkan pada anomali Bogor sederhana.